Nah, sebagian besar dari kita kesehariannya selalu mengakses sosial media. Bahkan bisa aja kamu punya lebih dari 10 akun sosial media. Sekarang ini sosial media banyak dimanfaatkan untuk berkarya. Tapi nggak sembarangan karya yang bisa dijadikan konten di sosial media. Ada strategi pembuatan kontennya. Mau tahu gimana caranya? Simak video ini. Panjang karir saya, bahkan semenjak kelas 2 SMA, saya udah mengenal sosial media dan memanfaatkannya. Jadi sebetulnya sosial media itu sudah ada dari dulu. Salah satunya dalam bentuk blog. Karena sosial media sesungguhnya adalah media untuk mengkomunikasikan cerita, pandangan, dan nilai yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Sosial media telah memberikan banyak manfaat bagi saya, seperti membuat lebih banyak orang dapat mengakses karya-karya saya dalam bentuk konten digital. Selain itu, tentu saja sosial media membantu pemasaran karya-karya saya yang bersifat offline, seperti film layar lebar, buku, dan lain sebagainya. Terlepas dari manfaat yang sosial media bisa berikan, faktanya tidak semua orang mampu memanfaatkannya dengan optimal. Kenapa? Karena dengan semakin beragamnya jenis platform dan konten sosial media, justru banyak yang tersesat dengan membuat konten yang ikut-ikutan tanpa mempunyai sebuah teknik yang jelas. Kamu mungkin punya tujuan sendiri dalam menggunakan sosial media. Apapun tujuannya, ada satu teknik membuat konten yang sudah teruji berdasarkan pengalaman saya selama belasan tahun berkarya, yaitu storytelling. Storytelling atau bercerita sebenarnya sudah menjadi hal yang naluriah, tetapi kamu tetap perlu mempelajari tekniknya. Gimana caranya? Jangan khawatir, saya akan berbagi tips dan triknya di kelas ini. Saya seorang blogger, penulis, stand up komedian, atau biasa disebut komika, penulis naskah, sutradara, produser, dan content creator. Bagi saya, semuanya adalah storytelling dengan platform yang berbeda. Jadi dengan pengalaman saya lebih dari 15 tahun dalam teknik storytelling, saya akan membaginya di kelas ini khusus untuk konten sosial media. Sosial media itu bermacam-macam, pemanfaatannya juga tergantung pada karakteristik sosial media tersebut. Misalnya, YouTube. Rata-rata para konten kreator di YouTube mengupload 500 jam video baru per menitnya. Dari fakta itu, walaupun sudah banyak sekali konten di YouTube, namun konten kamu akan lebih mudah ditemukan melalui search engine kalau kamu berada di YouTube. Jadi pemanfaatannya lebih tepat kalau kita meningkatkan optimasi search engine dari brand atau diri kita. Kalau di Instagram, kamu lebih bermain di visual dengan konten-konten foto dan video pendek. Kalau dari segi cost dan effort, platform ini lebih murah dari YouTube dalam tanda kutip karena bisa upload lebih cepat. Cukup dengan video pendek, foto, atau teks, kamu sudah bisa menceritakan cerita kamu. Ada juga blog. Blog dimanfaatkan sebagai sarana bercerita dengan isi yang lebih mendalam. Meskipun sebagian orang masih menikmati jadi blogger, namun secara popularitas, blog sebenarnya mulai tergantikan dengan konten-konten berbentuk video dan visual yang lebih sesuai dengan tren sosial media yang lebih dinamis. Sedangkan di Twitter, storytellingnya lebih challenging dibanding platform lain karena ada keterbatasan teks. Hanya saja para user sudah terbiasa untuk membuat thread, tapi saya tidak terlalu menyarankan untuk membuat konten di Twitter karena sifatnya yang sepenggal-sepenggal. Kalau kamu mau membuat konten yang menjadi ujung tombakmu untuk jualan secara bisnis maupun personal, maka lebih baik fokus ke kedua platform yang biasa digunakan orang Indonesia saat ini, yaitu Instagram dan YouTube yang akan kita bahas di kelas ini. Di kelas ini ada 7 pokok bahasan yang akan kamu pelajari. Pertama, mengenal sosial media yang saya bahas di video ini. Kedua, memahami apa itu storytelling. Ketiga, komponen dasar dalam storytelling. Keempat, membangun karakter. Kelima, aplikasi storytelling di YouTube. Keenam, aplikasi storytelling di Instagram. Dan yang terakhir adalah strategi membuat konten di sosial media. Selain itu, kamu juga bisa belajar dengan menonton sesi tanya-jawab terkait kelas ini yang bisa kamu saksikan di akhir kelas.
Di akhir setiap video akan ada kuis sebagai pengingat kamu akan materi dari setiap video. Selain kuis, ada tes juga untuk menguji pemahaman kamu atas penjelasan yang sudah saya berikan. Nantinya, kamu juga harus mempraktekkan apa yang saya contohkan dan berlatih membuat konten storytelling lewat tugas yang tersedia. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau infokan lagi. Dalam kelas ini kita akan fokus pada penggunaan sosial media oleh individu di Instagram dan YouTube. Oleh karena itu, setelah mengikuti kelas ini, kamu diharapkan bisa membuat konten sosial media dengan teknik storytelling baik berupa gambar, tulisan, maupun video. Setelah kamu memahami sosial media dan garis besar kelas ini, kita lanjutkan dengan topik selanjutnya mengenai storytelling.